Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Februari ini. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau ada berserta kami, menghibur, menguatkan kami setiap yang berharap dan percaya padamu. Mari Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang disampaikan, sehingga umat-Mu sungguh-sungguh imannya dikuatkan, dibangkitkan, dan semakin lagi dalam mengiring Engkau, semakin kuat, semakin teguh di dalam iman kepercayaan. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Februari ini dengan seri khotbah yaitu sumur, di mana sumur adalah sebuah wadah tempat yang dibuat oleh manusia untuk keperluan masyarakat yang ada, dan keluarganya, dalam untuk minum dan juga untuk mencuci cucian dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan biasanya di sebuah masyarakat ada sumur tertentu yang digali yang untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang dikhususkan untuk hal tersebut. Khususnya pada zaman Abraham, Ishak, Yakub yang ada di perjanjian lama, itu yang akan kita pelajari bagaimana sumur-sumur yang ada tersebut membawa sebuah arti dari nama yang ada. Dan minggu yang lalu kita belajar bagaimana sumur yang setelah dibangun, telah digali oleh orang-orang hamba-hamba dari Abraham yang ditutup oleh orang-orang Filistin dengan tanah dan sebagainya. Namun Ishak sebagai generasi yang berikutnya, dia menggali apa yang sudah pernah digali oleh ayahnya, dan dia menggali kembali. Dan untuk itu saudara, dalam kehidupan kita juga ada orang-orang rohani yang sudah Tuhan pakai dalam membuka jalan bagi kita. Namun dalam perjalanan hidup ini ada mungkin masalah, kendala yang membuat kita menjadi tertutup dan tidak dapat menggali kembali apa yang sudah digali. Bila kita yakin dan percaya lewat firman Tuhan yang ada maupun dari suara pembalan yang disampaikan tentang sumur, sehingga kita mempunyai rasa lapar, haus untuk kembali mencari apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Bagi pendahulu-pendahulu kita yang sudah membuka jalan bagi kita, maupun kita pribadi, sejauh mana kita mau menggali, kita temukan yaitu air kehidupan, yaitu Yesus, the living water, air kehidupan yang mengalir pada sumur yang digali manusia. Upaya manusia untuk menemukan air hanya datang dari Tuhan sendiri yang sumber dari semua mata air yang ada. Untuk itu saudara, kita yakin percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus datang ke bumi dan dia menyerahkan hidupnya, nyawanya di atas kayu salib. Untuk itu bagi kita yang percaya, kita akan temukan air yang menghidupkan, air yang membersihkan, yang menyucikan kehidupan kita. Dan sumur itu dipakai juga ada sumur di mana sumur yang kering tidak ada air. Itu juga bisa dalam Alkitab dipakai menjadi tempat pembuangan, yaitu penjara dan sebagainya, yang bisa dipakai untuk banyak hal yang lainnya. Dan tentunya sumur yang hidup ada airnya, dan sumur itu dipakai semestinya untuk keperluan masyarakat yang ada. Hari ini kita akan belajar di mana firman Tuhan dengan suara pembalan berjudul Lahai Roi. Ya, kalau minggu yang lalu yaitu sumur Rehobot, yang memberikan arti bahwa Tuhan yang memberikan kelonggaran, tempat, ruang bagi kita. Ya, dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan, kita diberikan kemudahan sehingga tidak ada konflik, tetapi kita dapat berdamai, dapat memberikan ruang gerak, ruang untuk bisa menerima orang lain, mengasihi orang lain, dan mengampuni bahkan musuh kita sekalipun. Pada hari ini, di mana kita ambil dari Kejadian 16 ayat 14 dengan judul suara pembalan, Sumur Lahai Roi. Sumur Lahai Roi. Kita lihat di Kejadian 16 ayat 14. Sebab itu sumur
tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Jadi nama Lahai Roi ini yaitu nama sebuah sumur di mana ada kisah dari kehidupan seorang bernama Hagar. Ya, jadi keturunannya adalah Ismail, dan kita sadari bahwa setiap kehidupan adalah sebuah kisah. Kita menemukan Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya, dan pertolongannya. Ya, kita akan lihat di Kejadian pasal 16 kisah yang ada dari Abraham, Sarai, dan juga Hagar, di mana budak dari Sarai ini orang Mesir, dan dalam perjalanan dia yang di mana kita akan temukan yang disebut Lahai Roi. Ya. Kita lihat di Kejadian pasal 16, karena segala kisah kehidupan ini adalah sebuah catatan sejarah yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielak, dan kita belajar baik ataupun buruknya apa yang terjadi, dan kita melihat kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi setiap umat manusia, dan tanpa pamrih, karena Dia yang menciptakan. Allah itu kasih, Allah yang peduli, dan Dia ada berserta setiap umat ciptaannya. Kita lihat di Kejadian pasal 16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, alias mandul. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ya, di mana Sarai dengan umur yang sudah sekian 80 tahun lebih. Ya, apa yang Tuhan janjikan bahwa mereka akan mendapat keturunan yang banyak, yaitu Abram dan Sarah. Namun kenyataannya tidak seperti itu yang mereka hadapi pada saat itu. Seringkali manusia tergoda menciptakan jalan keluar sendiri yang dikatakan di sini, yaitu Sarai, yaitu mengambil budaknya, yaitu Hagar, budak perempuannya, dan diberikan pada Abram. Sekalipun pada zaman tersebut sepertinya wajar-wajar saja, bisa diterima. Namun kenyataannya, seorang yang percaya pada Tuhan, percaya sampai pada kesudahannya, sampai kita melihat rencana Tuhan digenapi. Sekalipun kenyataan yang dihadapi belum tentu sama dengan iman kepercayaan kita. Namun kita sebagai orang percaya, tetap melangkah percaya sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Padahal Abram sendiri yang menerima janji dari Allah bahwa dia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Namun karena desakan yang ada, kenyataan yang ada, seringkali orang mengambil keputusan yang keliru, yang tidak bijaksana. Kita lihat kehidupan kita, himpitan-himpitan yang ada. Apakah membuat kita berseru pada Tuhan lebih lagi, semakin lagi kita menyerahkan diri, atau semakin kita kompromi, ataupun membuat jalan sendiri, atau memakai pikiran kita sendiri untuk membuka jalan itu. Padahal itu bukan jalannya Tuhan. Tuhan mempunyai jalan yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Untuk itu saudara, kita harus hati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Dengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Perhatikan tanda-tandanya, jalan-jalannya, maupun pernyataannya, konfirmasinya. Harus kita tangkap untuk kita mengambil sebuah keputusan. Namun sayang, Sarai, dia karena desakan, merasa bagaimana bisa menolong Tuhan untuk menggenapi bahwa dia mempunyai keturunan. Dengan cara yang dia ambil seperti ini, sesungguhnya bukan jalannya Tuhan. Namun keputusan seseorang itu juga menjadi sebuah free will yang memang Tuhan berikan kepada setiap manusia, yaitu kehendak bebas untuk memilih. Tapi hendaklah kita memilih jalan Tuhan, memilih ikuti jalannya Tuhan, prosesnya Tuhan, sampai kita mengalami destinasi yang Tuhan rencanakan. Ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, ya di tanah
ini 10 tahun, lalu memberikannya pada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ya, istri yang sahnya adalah Sarah. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Kita lihat di mana asal muasal bagaimana kejadian ini terjadi dari keturunan Ishak, keturunan Ismail. Kita lihat kepada Sarai yang menyerahkan Hagar hambanya kepada Abraham. Ya, dan kita lihat juga dengan konteks di mana Hagar yang mendapat kemurahan untuk mengandung, namun ternyata sikapnya itu memandang rendah akan nyonyanya itu. Dan sikap seperti ini akan memicu perkara yang buruk terhadap dirinya sendiri. Seringkali orang yang sombong, yang merendahkan orang lain, yang menghina, dia sendiri akan menuai apa yang dia lakukan. Dengan apa yang Hagar lakukan ini, menganggap rendah, memandang rendah akan nyonyanya itu karena dia dapat mengandung. Dan ini juga akan menjadi bumerang, yaitu serangan balik kepada dirinya sendiri. Untuk itu saudara, Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Kita tidak perlu rendahkan orang, tidak perlu menjelekkan siapapun, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah percayakan, sehingga kita pergunakan sebaik-baiknya, tanggung jawab di hadapan Tuhan, dipertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup ini. Untuk konteks Hagar, dia mengandung, namun ternyata dalam proses tersebut dia menganggap rendah, memandang rendah nyonyanya itu. Ayat 5, tentunya Sarai sebagai istri sah dari Abraham, dia tidak menerima hal tersebut. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Dia kembali pada suaminya yang notabene yang mempunyai hak kekuasaan untuk pengurusan dalam rumah tangga tersebut. Ya, jadi Abraham bisa juga menolak, bisa juga menerima. Dan Abraham sebagai seorang bapak, seorang ayah yang harus bertanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dalam segala perkara untuk urusan keluarganya. Ayat 5, seperti tadi yang disampaikan, Sarai mengadu kepada Abraham. Dan ayat 6, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya, kita lihat inilah kisah nyata yang ada. Hagar memandang rendah nyonyanya, dan sekarang Abraham menyerahkan kembali kepada Sarai untuk mengambil sebuah tindakan apapun yang dia anggap itu baik. Dan ternyata Sarai dengan hati yang sakit hati, dia menganggap itu sebuah penghinaan dan dia menindas Hagar. Ya, dan sehingga Hagar melarikan diri ke padang gurun, ya, meninggalkan tuannya. Dan kisah tersebut itu dapat kita refleks dalam kehidupan kita. Apakah kita orang yang menindas atau yang ditindas, dan kita ada di karakter mana yang ada di dalam kisah yang kita sedang pelajari. Sekiranya kita meresponi firman Tuhan dengan lemah lembut, hati yang rendah hati, sehingga ada pertobatan yang sejati. Sehingga kita ada contoh yang tidak baik yang tidak perlu kita ikuti, ada contoh yang baik yang harus kita ikuti, bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan, terhadap jalan Tuhan, terhadap proses Tuhan. Kita lihat ayat 7, ya, jadi kisah ini ada Abraham, ada Sarai, juga ada Hagar, dan nantinya anaknya lahir, ada Ismail. Ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Menemukan suatu mata air. Dan kita mengenal bahwa mata air itu yang memberi kehidupan, ya, sehingga ada air di sumur-sumur yang digali dan sebagainya. Jadi mata air tersebut memberikan sebuah harapan bahwa ada kehidupan, bahwa karena air adalah salah satu pokok dalam kehidupan seorang manusia. Ya,
Kita mungkin makanan bisa saja bertahan sekian lama, namun air kita tidak dapat hidup tanpa air. Kita lihat di ayat 8, katanya, ya malaikat Tuhan menjumpainya dekat mata air, dan ayat 8 ini katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ini kenyataannya ada, ya. Dari mana kamu, kemana kamu? Dan dia menyatakan bahwa dia melarikan diri, meninggalkan Sarai yang menindasnya. Ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ini maksudnya adalah proses yang kamu jalani ini, kamu harus jalani. Karena dalam konteks ini tentu ada juga dari perbuatan dari Hagar, dan juga ada rencana Tuhan di balik kesalahan, kekeliruan dari setiap manusia yang ada. Bahwa Allah terus bekerja menanam kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan pesan dari malaikat ini sampaikan, Hagar kembalilah kepada nyonyamu. Ya, dalam proses yang sangat berat, engkau ditindas di bawah kekuasaannya, dan kita akan lihat selanjutnya di ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Di tengah penindasan yang dia alami, di tengah penderitaan Hagar yang dialami, ada janji dari Tuhan kepada Hagar dan keturunannya, bahwa keturunannya akan sangat banyak, tidak terhitung karena banyaknya. Dan itu sangat nyata dikenapi pada zaman sekarang ini. Untuk itu saudara, dalam kisah setiap ini, apa yang terjadi, kita sungguh-sungguh tahu bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang memperhatikan setiap umat keberadaan yang ada. Ya, dimana kita lihat dengan konteks cerita dari Abraham, Sarai, dan juga hambanya yaitu Hagar, orang Mesir ini. Ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Tuhan itu dengar, telinganya tidak kurang panjang. Dia itu setiap keluh kesah umat Tuhan, setiap penderitaan, jeritan hati, tidak ada yang Tuhan tutup mata. Tuhan melihat, Tuhan perhatikan. Untuk itu saudara, berserulah pada Tuhan. Di tengah kesesakan, penindasan, kekerasan, semua yang dialami, Tuhan penolong kita, melepaskan, memberikan kita kemenangan, supaya kita dapat menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan perisai kita, pelindung kita, dan pelepas kita. Seperti bangsa Israel yang ada di Mesir selama 400-an tahun. Tuhan mengutus hambanya, yaitu Musa, untuk membawa kelepasan, membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan mereka dibebaskan, dan mereka ada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ini konteks dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita, maupun dalam keterpurukan yang ada. Percaya, ada Tuhan yang hidup membebaskan kita. Baik sakit penyakit, maupun hal ekonomi, dalam hal konflik yang ada, maupun dalam pekerjaan dan pelayanan. Percaya, Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Karena Dia menutup, tidak ada seorang pun bisa membukanya. Dia membukanya, tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Ayat 12 ini tentang janji Tuhan tentang keturunan dari Ismail. Ya. Ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, yang disebut adalah Ismail. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Saudara, kita lihat keledai liar ini, di mana Ismail, dalam perjalanan kehidupannya, nantinya dan keturunannya semua, itu dikenapi. Ya, setiap apa yang difirmankan Tuhan, pasti dikenapi. Dan kita lihat bahwa dari Ismail ini, juga Tuhan memberikan kesempatan, kasih karunia, untuk mendengar Injil, menerima Injil keselamatan, dan diselamatkan.
Begitu pula kehidupan kita semua, ada yang mungkin tidak pernah mengenal Tuhan dari sejak lahir, namun oleh jalannya Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Bagi yang semua sudah di dalam keluarga Kristen, ya juga Tuhan izinkan memperkenalkan supaya saudara bisa mengalami Tuhan secara pribadi, bukan karena keturunan ketiga, keempat orang Kristen, tetapi pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu pula orang yang non-Kristen, dari keluarga non-Kristen, Tuhan mempertemukannya. Kita lihat dari keturunan dari Ismail ini, ya apa yang Tuhan sudah ucapkan terjadi. Di ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman padanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Di sini dia menamakan Tuhan yang telah berfirman padanya El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. El Roi, El itu adalah Allah. El Shaddai, ya, El Gibor, El itu ada menggambarkan yaitu Allah. El Roi adalah Allah yang melihat. Ya, bukankah Dia yang kulihat, Dia yang telah melihat aku. Dia melihat keberadaan saudara, melihat air mata saudara, tangisan saudara. Dia melihat segala keberadaan posisi saudara yang ditindas, yang dihina, yang dicela. Tuhan melihat dan Tuhan peduli dan Tuhan sanggup untuk mengangkat saudara. Kita bersyukur bahwa kita mengenal Dia secara pribadi, bukan hanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang sudah kita kecap dan lihat dan menerima, tapi biarlah kita mengenal Dia secara pribadi. Bahwa Dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia, Yesus Kristus namanya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa yang percaya padaku, dia juga tidak ada seorang pun dapat mengenal Bapa kecuali melalui Yesus. Dan itu adalah jalan yang Tuhan berikan sehingga manusia mengenal Allah, ya, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur orang yang percaya dengan kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Untuk konteks, Ismail adalah keturunan dari Abraham dan Ishak adalah keturunan juga dari Abraham, tetapi anak perjanjian adalah Ishak. Karena itu yang dijanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan sangat banyak, yaitu keturunan dari Ishak adalah keturunan perjanjian yang berhak menerima ahli warisnya. Namun keturunan Abraham lewat Hagar, lewat Keturah dan lain-lainnya, kita sadari bahwa tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan jaga, Tuhan memberi yang terbaik buat setiap keturunan dari Abraham. Namun oleh kasih karunia Tuhan, barang siapa yang percaya pada Yesus, kita adalah ahli waris. Ya. Kita lihat di ayat 14, sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Jadi sumur itu disebut Lahai Roi karena Allah itu melihat keberadaan kesengsaraan dari yaitu Hagar yang ditindas oleh nyonyanya, dan keberadaan sekalipun ada alasan sebab akibat yang dia alami, namun tetap kasih Tuhan tidak tertutup. Ya, pertolongan Tuhan, kepedulian Tuhan itu tidak tertutup dengan tidak dibatasi oleh kesalahan kita. Sekalipun kita banyak kekeliruan, kesalahan, ketidakbijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan yang ada di masa lalu. Namun Allah yang peduli, Dia tetap peduli dan mengulurkan tangan dan menolong kita. Hendaklah kebaikan Tuhan menuntun kita pada pertobatan. Hendaklah kebaikan Tuhan membawa kita, membuka mata kita untuk menyadari segala perbuatan kita, sehingga kita bisa berbalik dan melakukan yang benar dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, mengasihi sama kita. Jadi Lahai Roi, sumur ini disebut Lahai Roi karena Allah yang melihat kesengsaraan keberadaan dari seorang yang bernama Hagar. Untuk itu saudara, kita sebagai manusia memiliki kepedulian dari Allah yang ditaruhkan dalam hidup kita. Peduli pada sesama kita yang sedang saat ini menjerit, memohon pertolongan dan sebagainya. Yang dapat kita lakukan, kita ulurkan apa yang bisa kita lakukan. Dari doa kita, maupun ulurkan waktu, mengulurkan tenaga, maupun juga mungkin hal materi yang bisa kita lakukan, kita lakukan.
Seperti sering saya katakan, mungkin kita tidak bisa tolong 100 orang, kita bisa tolong 10 orang. Mungkin 10 orang tidak bisa kita tolong, kita bisa tolong 3 orang. Kalau 3 orang tidak bisa kita tolong, minimal 1 orang pun bisa kita lakukan sesuatu untuk menolongnya. Ayat 15 kita lanjut. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail, seperti yang sudah dituliskan ini. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya, jadi umur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nantinya kita lihat Ishak lahir ketika Ismail sudah umur 13 tahun. Jadi 13 tahun kemudian, di mana janji Tuhan digenapi, di mana Sarai mengandung. Dengan sungguh-sungguh tidak ada mustahil bagi Tuhan, di mana secara faktor umur sudah tidak memungkinkan. Namun karena janji Tuhan pasti digenapi. Sekalipun 13 tahun kemudian, itu baru tergenapi. Dan kita lihat juga konteks bagaimana pertumbuhan dari Ismail terhadap dengan adiknya yang bernama Ishak, yang adalah anak perjanjian. Saudara, saya mendorong saudara membaca Alkitab secara beratur setiap hari dengan Bible aplikasi yang ada, bisa di-download sehingga bisa mengikuti pembacaan firman yang teratur. Itu akan menjadi bekal, menjadi rema bagi saudara yang terus tekun untuk memperhatikan firman Tuhan dan akan menangkap apa yang Tuhan suarakan. Dan kita lihat lompat dari kejadian tadi, kejadian pasal 16, kita lompat ke kejadian pasal 21. Ya, saudara bisa membaca pasal-pasal yang ada di antaranya. Kita akan lihat di kejadian 21 ayat 14, di mana kondisinya adalah Ismail dan Ishak, yaitu di mana Ismail juga mengolok-olok dari anak dari Sarai ini, ya, Ishak, dan juga ini membuat percekcokan yang konflik yang sangat kuat di dalam rumah tangga Abraham, dan sehingga mereka harus diusir oleh Sarai, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya pada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Inilah kisahnya di mana Ismail dan ibunya yaitu Hagar, mereka harus keluar dan tinggalkan tempat tersebut dan pergi ke padang gurun. Ya. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Inilah yang terjadi Hagar yang tadinya di pasal 16, di mana dia ditindas oleh nyonyanya, dan di sini malaikat Tuhan menyatakan diri kepada dia, melihat segala apa yang terjadi. Dan pada saat ini setelah beberapa pasal, Abraham di mana anak perjanjiannya sudah lahir, Ishak, itu sudah 13 tahun kemudian, ya. Dan konflik yang terjadi ini tidak bisa ditahan lagi, dan akhirnya Hagar dan Ismail harus berangkat pergi. Dan konteks yang dalam kepanasan, kekurangan air, Hagar sangat sedih, ya, menangis dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apa yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ya, Allah melihat, Allah mendengarkan. Ya, saat ini di mana Allah mendengarkan suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Diingatkan kembali apa yang Tuhan sudah firmankan, janjikan, bahwa menjadi keturunan Ismail yang sangat banyak, sangat besar, ya, itu terjadi juga. Ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah.
Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Itulah salah satu cuplikan kisah dari keturunan Ismail. Yang kita tahu bahwa keturunan ini ada keturunan yang sangat besar, dan pada zaman sekarang ini apa yang terjadi? Ya, Tuhan yang sendiri mempeduli atas setiap umat Tuhan, ciptaannya. Bagi kita yang sudah diselamatkan, kita tetap doakan untuk curahkan hujan keselamatan bagi setiap bangsa-bangsa, jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini, sehingga setiap lutut bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, menyembah Yesus, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Di Alkitab maupun di Indonesia, bagi seluruh kota-kota maupun pulau-pulau, kita doakan bila Tuhan nyatakan, yaitu kuasanya, keselamatan, yaitu atas bangsa kita Indonesia, maupun juga bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk keturunan dari Ismail. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang melihat, Lahai Roy, di mana Engkau yang melihat segala keberadaan, keterpurukan yang dialami oleh umat-Mu dalam segala situasi kondisi yang ada menghimpit. Tetap Tuhanlah, Engkaulah penolong kami. Semua yang kami telah kecap dan lihatlah, biarlah kami sungguh mengakui Engkau, dan kami mau mengenal Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, yang menyatakan dirinya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya padamu, dia diselamatkan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami juga doakan berkat untuk keturunan Ismail, dimanapun bangsa-bangsa maupun juga segala suku bangsa mengenal Yesus adalah Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu, umat-Mu dalam segala keberadaan, pertolongan Tuhan nyata. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menguatkan yang lemah, menghibur yang susah hati, dan Engkaulah segalanya dalam segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami ucapkan berkat untuk pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga berjalan dengan teratur dan takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh peduli akan bangsa rakyat ini. Kami sebagai umat Tuhan berdoa, juga kami melakukan segala kewajiban kami untuk melakukan pemilihan. Biarkan kebijaksanaan hikmat atas kami semua. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu, menyiapkan umat Tuhan yang dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, kedatangan Yesus yang segera. Biarlah kami semua hidup dalam takut akan Tuhan. Kudus, sebab Allah itu kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini, saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.